Hai, bertemu kembali dengan saya Ferry Laurentius dari Studio Akuntansi. Kali ini kita membahas tentang akuntansi untuk properti investasi. Nah, properti investasi ini ada dalam PSAK nomor 13. Nah, kita lihat dalam PSAK nomor 13, properti investasi didefinisikan sebagai properti. Dalam konteks properti ini tanah atau bangunan atau bagian dari satu bangunan atau keduanya yang dikuasai oleh pemilik atau lesi atau penyewa sebagai aset hak guna untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau keduanya, daripada untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administrasi atau dijual dalam kegiatan sehari-hari. Dari definisi kita bisa simpulkan bahwa kepemilikan properti investasi itu bisa dimiliki oleh pemilik atau dimiliki melalui sewa pembiayaan atau disebut juga aset hak guna. Intensinya, mengapa dia memiliki properti yang begitu adalah untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau bisa saja keduanya. Nah, kalau kita lanjutkan properti tersebut, tanah atau bangunan kalau untuk diperdagangkan itu bukan properti investasi. Properti tanah atau bangunan yang intensinya untuk diperdagangkan itu disebut dengan sediaan. Tapi kalau intensinya untuk digunakan dalam operasi itu diklasifikasi sebagai aset tetap. Nah, properti investasi ini yang intensinya untuk direntalkan atau menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau untuk kedua-duanya. Jadi, properti investasi tanah atau bangunan tersebut dimiliki untuk direntalkan atau kenaikan nilai atau keduanya, bukan untuk usaha, bukan untuk diperdagangkan. Nah, kita lihat ini, tanah atau bangunan ini bukan untuk operasi usaha atau untuk diperdagangkan. Kemudian ini dikuasai oleh pemilik. Penguasaan ini dimaksudkan untuk arus kas. Arus kas itu berupa sewa atau kenaikan nilai atau bisa saja sewa dan kenaikan nilai. Jadi properti investasi itu tergantung dari intensi kepemilikannya. Nah, ada juga tanah atau bangunan yang dimiliki dengan sewa pembiayaan. Ya, sewa pembiayaan itu juga disewakan supaya ada arus kas kepada penyewanya tapi dengan sewa pembiayaan. Disewakan untuk mendapatkan sewa operasi. Nah, kalau kita lihat dalam transaksi sewa menyewa ada dua sebenarnya modelnya, financial lease dan operating lease. Jadi dalam konteks properti investasi, dia memiliki itu dengan konteks sewa pembiayaan dan disewakan dalam konteks atau model sewa operasi atau operating lease. Nah, apa yang dimaksud financial lease atau sewa pembiayaan? Ada transfer kepemilikan di masa depan, ada opsi untuk membeli dengan penawaran di masa depan, umur penyewaan hampir mencakup sebagian besar umur ekonomis. Jadi dia menyewa dalam jangka panjang, kemudian disewakan lagi kepada pihak lain dalam sewa operasi. Nah, ini properti yang disewakan ini bisa diklasifikasi sebagai properti investasi. Nah, contoh properti investasi dalam PSAK yang sama itu adalah tanah yang dikuasai untuk kenaikan nilai jangka panjang daripada untuk penjualan jangka pendek dalam kehidupan, dalam kegiatan sehari-hari. Jadi tanah ini sudah dikuasai dan belum ada penggunaannya di masa depan. Atau juga memang diintensikan untuk kenaikan nilai, itu adalah properti investasi. Ini tanah yang dikuasai untuk penggunaan, masa depannya belum ditentukan saat ini. Jika entitas belum menentukan penggunaan tanah tersebut sebagai properti yang digunakan pemilik atau untuk penjualan jangka pendek dalam kegiatan usaha sehari-hari, maka tanah tersebut dianggap sebagai tanah yang dikuasai dalam rangka kenaikan nilai. Jadi properti investasi. Kemudian contoh ketiga, bangunan yang dimiliki entitas atau aset hak guna yang terkait bangunan yang dikuasai oleh entitas dan disewakan melalui satu sewa operasi atau lebih. Jadi ada bangunannya disewakan dalam bentuk sewa operasi atau sewa menyewa biasa, itu bisa diakui sebagai properti investasi. Nah,
Bangunan yang belum terpakai juga, tetapi dikuasai untuk disewakan melalui satu sewa operasi atau lebih, itu juga masuk properti investasi. Dan properti yang sedang dikembangkan atau sedang dikonstruksi, tapi di masa depan bukan sebagai aset tetap, dia bukan untuk digunakan dalam operasi, tapi intensinya memang untuk properti investasi. Nah, mana yang bukan properti investasi? Pertama adalah properti, tadi ya, bangunan dan tanah, yang diintensikan untuk dijual dalam kegiatan sehari-hari, atau sedang dalam masa proses konstruksi atau pengembangan untuk kemudian dijual. Kemudian properti yang digunakan pemilik, mencakup diantaranya properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan pemilik. Properti yang dikuasai untuk pengembangan di masa depan dan selanjutnya digunakan sebagai properti yang digunakan pemilik. Properti yang digunakan karyawan, apakah karyawan membayar rental pada harga pasar atau tidak, dan properti yang digunakan pemilik yang menunggu untuk dilepas. Ini perhatikan, kadang-kadang ada perusahaan yang membuat mes karyawan atau gedung, tapi karyawan menyewa di situ dengan harga pasar. Kalau kita lihat dalam konteks sewa menyewa, sepertinya ini properti investasi. Tapi karena ini adalah properti yang disewakan untuk karyawan, dia tidak bisa diklasifikasi sebagai properti investasi. Nah, jadi properti yang digunakan pemilik, yang dikuasai dan diberikan kepada disewakan kepada karyawan, ini tidak termasuk properti investasi. Nah, properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan. Jadi dengan cara sewa operasi saja yang diklasifikasi sebagai properti investasi. Ini ada kasus. Misalnya di sebuah gedung, lantai 1 dan 2 digunakan untuk kantor administrasi, lantai 3 dan 4 disewakan. Nah, mana yang dikategorikan sebagai properti investasi, mana yang dikategorikan sebagai aset tetap. Nah, kita lihat, jika dapat dijual terpisah atau disewakan secara terpisah melalui sewa pembiayaan, artinya bisa kita pisahkan nilainya dengan cara menjual, atau memang bisa kita pisahkan terpisah melalui sewa pembiayaan, maka entitas mencatat bagian tersebut secara terpisah. Ya, mungkin 1 dan 2 sebagai aset tetap, 3 dan 4 sebagai properti investasi. Namun, jika tidak dapat dijual secara terpisah, properti ini merupakan properti investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan dikuasai untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa atau untuk tujuan administrasi. Artinya gedung ini hanya sedikit bagiannya yang digunakan untuk operasi, selebihnya disewakan, direntalkan kepada pihak lain. Nah, ini bisa dikategorikan sebagai properti investasi. Namun kalau tidak dapat atau secara signifikan lebih banyak digunakan untuk operasi, maka ini tidak bisa dikategorikan sebagai properti investasi. Kemudian, entitas yang menyediakan tambahan jasa kepada penghuni properti investasi, jika jasa tidak signifikan terhadap keseluruhan perjanjian, maka properti tersebut dapat dicatat sebagai properti investasi. Namun, jika jasa diberikan entitas signifikan, misalnya jika entitas memiliki dan mengelola hotel, maka jasa yang diberikan kepada tamu adalah signifikan. Nah, ini bukan properti investasi, melainkan properti yang dimiliki sendiri atau disebut dengan aset tetap. Nah, bagaimana pemerolehan awal properti investasi? Properti investasi diukur sebagai kos pemerolehannya, termasuk di sini biaya transaksi, biaya jasa legal, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan lain sebagainya. Misalnya begini, tanggal 1 bulan 2 2020 PTA membeli tanah dengan total kos 2 miliar. Misalnya di situ sudah termasuk biaya transaksi. Tanah tersebut dimiliki dengan intensi dengan harapan beberapa tahun kemudian harga tersebut melonjak harganya, jadi tidak digunakan untuk operasi. Nah, ini masuk kategori properti investasi. Kemudian pada awal tahun 2019 PTA membeli tanah dan bangunan 450 juta untuk disewakan. Jadi kita harus melihat intensi dari entitas tersebut. Kepemilikan itu untuk apa? Kalau untuk operasi, maka dia harus dikategorikan sebagai aset tetap.
Namun kalau intensinya belum ditentukan untuk apa, atau memang intensinya memang untuk disewakan atau untuk kenaikan nilai, maka itu dikategorikan sebagai properti investasi. Kemudian, kalau pemerolehannya melalui pertukaran, maka kos pemerolehan properti investasi diukur pada nilai wajar. Ini sama dengan aset tetap. Kecuali transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersil, nilai wajar aset yang diterima dan aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Nah, apabila nilai wajar properti investasi yang diterima tidak bisa ditentukan nilai wajarnya, maka aset tetap yang diterima dinilai sebesar nilai tercatat aset yang diserahkan. Nah, setelah perolehan, pesakan nomor 13 memungkinkan entitas dapat menggunakan dua pendekatan. Pendekatan berbasis cost atau model cost dan pendekatan berbasis nilai wajar atau fair value. Nah, kalau misalnya aset tidak lancar yang dikuasai untuk dijual dan operasi yang dihentikan, jika memenuhi kriteria untuk diklasifikasi sebagai dikuasai untuk dijual, maka kita menggunakan apa yang diatur di PSAK nomor 58. Tetapi kalau dikuasai oleh penyewa sebagai aset hak guna dan tidak dikuasai untuk dijual, maka kita akan melirik kepada PSAK nomor 73. Namun kalau untuk selain kedua di atas, maka kita gunakan PSAK nomor 16. Artinya apa? Dengan berbasis cost tersebut, maka properti investasi harus disusutkan sama seperti aset tetap. Nah, pendekatan nilai wajar bagaimana? Tidak disusutkan, namun setiap periode dilakukan penilaian atas nilai wajar. Selisih antara nilai tercatat dan nilai wajar, nah nanti untung atau rugi itu harus dicatat dalam laba rugi pada periode terjadinya. Nah, bagaimana kalau properti investasi diperoleh dengan pertukaran tadi ya? Katanya truk kos 900 juta, akumulasi penyusutan 300 juta, nilai wajar 450 juta dipertukarkan dengan tanah nilai pasar wajar 600 juta. Nah, tanah tersebut belum dimanfaatkan. Nah, bisa dikategorikan sebagai properti investasi. Untung atau rugi itu nilai pasar kurang nilai tercatat, ya 450 juta dikurang 600 juta ternyata rugi 150 juta. Nah, maka dicatat properti investasi debit, akumulasi penyusutan truk debit 300 juta, rugi 150 juta. Kemudian kita kreditkan truknya 900 juta dan kas 150 juta. Nah, perhatikan, apabila disajikan dalam laporan keuangan, properti investasi itu, ini ya, disajikan dalam aset tidak lancar. Kemudian kita lihat pengungkapannya apa. Pertama, properti investasi dinyatakan sebesar biaya perolehan termasuk pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan. Jadi, bagaimana pengakuannya itu diungkapkan, bagaimana pengakuan keuntungan dan kerugian, kemudian transfer aset ke atau dari properti investasi dilakukan jika terdapat perubahan aset tersebut oleh grup misalnya ya. Kemudian bagaimana kebijakan penghentian pengakuan, itu harus jelas dalam ikhtisar kebijakan akuntansi penting ketika kita menyusun catatan atas laporan keuangan. Demikianlah materi tentang properti investasi. Mudah-mudahan akuntansi properti investasi ini dapat menambah wawasan kita tentang akuntansi. Terima kasih.